Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Hijrah Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka waktu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa Rabi Abu. Coba lagi dengan Anda Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu tradisi yang unik di Indonesia, yaitu tradisi lompat batu atau humbo batu. Gimana kisahnya? So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Tradisi lompat batu atau humbo batu ini merupakan salah satu tradisi yang sangat unik yang biasa dilakukan oleh para lelaki yang ada di suku Nias. Nah, jadi suku Nias ini itu terdapat di sebuah desa yang bernama Bawah Mataluwo yang terdapat di Nias, Sumatera Utara. Nah, FYI aja nih teman-teman, bahwa desa Bawah Mataluwo ini itu menurut bahasa Nias berarti Bukit Matahari. Hal ini bukan tanpa alasan karena desa tersebut itu ditemukan sekitar pada tahun 1830 yang terletak di sekitar 324 meter di atas permukaan laut, dan pintu masuk ke desa ini itu terdapat 86 anak tangga. Kabupaten Nias sendiri itu terletak kurang lebih 80 mil dari kota Sibolga, Sumatera Utara. Terdiri dari pulau-pulau kecil berjumlah 27 pulau yang 11 diantaranya itu berpenghuni, sedangkan 16 lainnya itu tidak berpenghuni. Luas Pulau Nias itu mencapai 3.495,40 km persegi dan dihuni oleh suku Nias di sana. Nah, suku Nias adalah masyarakat yang hidup dengan lingkungan adat dan juga kebudayaan yang tinggi, di mana mereka ini memiliki hukum adat Nias, di mana ini merupakan peraturan yang mengatur dari kelahiran mereka sampai kematian mereka. Masyarakat Nias kuno itu juga hidup dalam budaya megalitik. Hal ini dibuktikan oleh peninggalan sejarah yang ada di pulau mereka sampai sekarang. Nah, suku Nias ini itu juga terdapat sistem kasta, kurang lebih ada 12 tingkatan kasta menurut kepercayaan mereka, dan yang paling tinggi itu disebut Baluku, di mana untuk mencapai kasta tersebut seseorang harus mengadakan pesta yang besar dan mengundang ribuan orang. Juga di sana itu juga harus terdapat jamuan dengan menyembelih berbagai hewan ternak, salah satunya yaitu babi, dan di sana mereka ini melakukannya selama berhari-hari. Nah, salah satu yang menjadi ciri khas dari suku Nias ini yaitu tradisi unik mereka, yaitu tradisi lompat batu atau yang sering disebut sebagai humbo batu. Asal-usul dari tradisi ini karena dulu masyarakat Nias ini itu mendirikan benteng yang tingginya itu mencapai 2 meter dengan lapisan setiap batunya itu 40 cm, dan benteng itu dijadikan sebagai indikator tingkat kedewasaan bagi laki-laki yang ada di sana. Tak hanya itu, tradisi ini juga mengukur seberapa mereka ini memiliki keberanian, kelincahan, dan juga ujian fisik bagi mereka. Lebih spesifik lagi, tradisi lompat batu ini juga menjadi simbolisasi dari melewati berbagai rintangan dan juga tantangan hidup yang harus diatasi, di mana seorang prajurit atau pemuda laki-laki di suku Nias itu harus melewati benteng tersebut dengan cara melompatinya. Dengan berhasil melompati batu, seorang pemuda Nias itu membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengatasi segala rintangan yang menghadang. Ini adalah simbolisasi dari semangat pantang menyerah dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Selain itu, juga terdapat versi lain mengenai bagaimana kisah dari awal mula munculnya tradisi lompat batu atau humbo batu tersebut. Jadi dahulu di suku Nias itu terdapat kisah Si Ulu dan juga Toho Lahowo. Jadi Si Ulu itu mempunyai anak yang bernama Toho Lahowo. Nah,
suatu ketika dia ini pengen membuat mainan lah itu untuk anaknya, yaitu si Toho tersebut. Akhirnya dia pun membuatlah itu sebuah gundukan tanah kecil supaya anaknya ini bisa melompati gundukan tersebut gitu. Akhirnya anaknya di situ ya merasa senang, dan dari situ dia ini mulailah itu menambah tingkatan gundukan tersebut, ditambahi lagi sampai suatu ketika bertahun-tahun kemudian hal itu pun menjadi kebiasaan. Dan ketika mereka berdua, yaitu si Ulu dan anaknya Toho tersebut mengunjungi pesta besar, di sana tuh si Ulu ini mengajukanlah itu negosiasi agar pesta tersebut semakin meriah. Akhirnya si Ulu ini itu ingin untuk siapapun pemuda yang ada di sana itu harus melewati sebuah batu gitu. Nah, siapa yang bisa berhasil maka mereka akan mendapatkan emas katanya. Akhirnya dari situ yang berkunjung ke pesta tersebut semakin tertarik lah itu dan menginginkan hadiah tersebut. Namun sayangnya di situ yang berhasil, kalian bisa tebak ya, yang berhasil cuma Toho Lahowo gitu. Nah, dari situ kebiasaan tersebut mulailah itu menarik perhatian dari suku Nias dan menjadikan hal tersebut menjadi tradisi di sana. Hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi suku Nias. Mereka kemudian mengajarilah itu anak-anak di suku Nias sejak mereka umur 7-10 tahun. Mereka sudah dilatih untuk melompati batu, mulai dari gundukan yang kecil, kemudian melompati tali, kayu, batu tiruan, sampai batu hombo ya sesungguhnya, yaitu which is 2 meter. Hal ini ditujukan agar mereka ini kelak ketika sudah dewasa itu bisa melompati batu 2 meter tersebut dan mendapat status kedewasaan mereka. Mereka terus berlatih dengan media sesuai pertumbuhan mereka dan dibuktikan ketika mereka sudah dewasa tersebut. Nyatanya ketika walaupun mereka ini sudah berlatih bertahun-tahun, nyatanya hal tersebut masih saja ada yang gagal ketika tradisi lompat batu tersebut dilakukan. Namun tidak semua suku Nias ini melakukan tradisi lompat batu itu ya teman-teman. Hanya di Nias bagian selatan, khususnya Teluk Dalam, yang melakukan tradisi akrobat itu. Karena hal ini itu perbedaan kebudayaan nenek moyang dan juga leluhur dari suku Nias tersebut. Nah, bagaimana pelaksanaan dari tradisi lompat batu tersebut? Kita masuk. Pelaksanaan tradisi lompat batu atau hombo batu suku Nias ini biasanya dilakukan di waktu yang sama yang sudah ditentukan, dan tempat yang digunakan itu memiliki tempat tersendiri untuk melakukan tradisi lompat batu tersebut. Nah, ketika pada hari H tiba, para peserta ini itu diminta untuk memakai baju pejuang Nias yang khas, dan mereka ini sambil menunggu gilirannya satu persatu. Nah, ketika gilirannya mereka ini maju, mereka harus mengambil ancang-ancang yang tidak terlalu jauh, kemudian lari sambil nantinya menginjakkan kakinya pada sebuah tumpuan dan kemudian melompat ke udara dan melangkahi batu setinggi 2 meter tersebut, dan tidak boleh menyentuh batu tersebut. Dan apabila mereka menyentuh batu yang setinggi 2 meter itu, maka mereka dinyatakan tidak berhasil. Tradisi tersebut disaksikan oleh para warga kampung, bagaimana mereka menyaksikan keberanian dan juga ketangkasan para pemuda-pemuda Nias yang ada di sana. Dan hal ini jika mereka berhasil melewati tradisi tersebut, mereka dianggap sebagai heroik dan prestisius, dan juga membuat bangga tidak hanya diri mereka sendiri tapi juga keluarga mereka. Dan apabila mereka ini sudah berhasil, biasanya mereka ini mengadakan syukuran dan menyembelih hewan seperti ayam maupun hewan lainnya. Dan siapapun yang sudah berhasil, mereka dianggap sudah dewasa dan akan menjadi pembela kaumnya ketika menghadapi konflik.
Tradisi lompat batu juga tak lepas dari unsur magisnya, di mana mereka yang berhasil itu dianggap mereka ini telah diberkati oleh roh leluhur mereka dan juga oleh roh orang-orang yang sudah meninggal ketika melewati hombo batu sebelumnya. Konon menurut warga-warga setempat, mereka ketika sebelum melakukan tradisi tersebut itu harus meminta izin kepada roh-roh para leluhur mereka. Tujuannya ya agar mereka ini tidak celaka selama proses pelaksanaan tradisi lompat batu tersebut. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak berhasil? Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, biasanya mereka ini yang tidak berhasil itu karena menyentuh batu tersebut, mereka bahkan cedera, kemudian mengalami patah tulang, serta kecelakaan lainnya. Memang kenapa sih kok mereka ini harus melompati lompat batu tersebut? Nah, menurut kepercayaan suku Nias bahwa tradisi lompat batu ini memiliki simbol tersendiri. Batu memiliki arti tantangan hidup, kemudian ketinggian itu memiliki arti kesulitan yang harus dihadapi, dan melompat itu berarti kemampuan mereka untuk mengatasi rintangan tersebut. Tradisi lompat batu juga memiliki fungsi yaitu sebagai ritual dewasaan, sebagai seleksi prajurit, hiburan, bahkan juga sarana meningkatkan derajat pemuda yang ada di suku Nias. Tradisi tersebut masih dilestarikan hingga sekarang dan menjadi simbol dari suku Nias itu sendiri. Banyak masyarakat lokal bahkan juga wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sana untuk menyaksikan bagaimana ketangguhan dan juga kegagahan dari pemuda-pemuda Nias, dan juga menjadi saksi bagaimana mereka berproses dari anak-anak menjadi dewasa. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai tradisi unik yang ada di suku Nias. Menarik sekali ya, dan semoga kita semua bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Kita patutnya saling menghargai tradisi satu sama lain dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir, dan mungkin video apalagi ya, tradisi apalagi ya mungkin kita bahas di video selanjutnya. Boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.